Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sevi Anggraini dengan NIM 1905176031. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peralatan, teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada di sekeliling kita. Ada banyak sekali peralatan TIK di sekeliling kita yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan membahas peralatan apa saja yang termasuk dalam teknologi informasi atau yang termasuk dalam teknologi komunikasi. Baik, pertama kita akan membahas tentang peralatan teknologi informasi. Beberapa peralatan teknologi informasi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu ada komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris computare yang artinya menghitung. Komputer digunakan sebagai penghitung yang cepat dan dapat menginput data yang kemudian akan diproses sehingga dapat mengeluarkan output berupa informasi. Komponen penting yang dibutuhkan komputer ada 3. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software atau perangkat lunak, yang ketiga ada firmware atau pengguna. Selanjutnya ada radio. Radio adalah alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik. Ada 3 komponen yang terdapat dalam pemancar radio. Yang pertama ada sumber suara, kedua ada pemancar, yang ketiga ada antena. Peralatan teknologi informasi yang selanjutnya yaitu televisi. Televisi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi adalah melihat dari jarak jauh. Televisi merupakan alat penerima informasi berupa gambar dan suara secara langsung. Selanjutnya ada faksimili. Faksimili atau yang sering disebut mesin fax adalah alat untuk mengirim atau menerima informasi melalui telefoto dengan sistem fotografi. Dengan alat ini, kita dapat mengirim isi sebuah file atau data, baik tulisan ataupun gambar, ke mesin faksimili lain melalui saluran telepon. Selanjutnya ada LCD proyektor atau Liquid Crystal Display. LCD proyektor adalah alat penerima informasi yang berguna untuk menampilkan informasi berupa gambar pada layar dengan cara menghubungkannya dengan komputer atau laptop. Yang terakhir ada internet atau interconnected network. Internet adalah jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan internet protokol atau IP. Dengan menggunakan internet, informasi dapat disampaikan ke seluruh dunia melalui jaringan komputer. Internet merupakan salah satu produk teknologi komunikasi dan informasi yang paling maju saat ini. Internet berawal dari diciptakannya teknologi jaringan komputer sejak tahun 1960. Pada awalnya, jaringan komputer dimanfaatkan oleh Angkatan Bersenjata Amerika untuk mengembangkan senjata nuklir. Setelah itu, di tahun 1970, internet banyak digunakan di universitas-universitas di Amerika dan berkembang pesat sampai saat ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peralatan teknologi komunikasi. Beberapa peralatan teknologi komunikasi yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ada telepon. Telepon adalah alat telekomunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara secara langsung atau real time dari jarak jauh menggunakan jaringan telepon. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1870. Alat ini merupakan sarana komunikasi yang praktis, maka tidaklah mengherankan apabila telepon berkembang pesat. Saat ini telepon juga dapat digunakan untuk mengirim SMS atau Short Message Service. Baik, selanjutnya ada handphone atau telepon genggam. Fungsi handphone kini tidak hanya sebagai alat komunikasi yang efektif, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup,
penampilan, tren, dan prestige atau teknologi dari alat komunikasi ini semakin maju. Ukuran dan bentuk HP pun semakin hari semakin kecil dan menarik. Fitur-fitur yang ditawarkan pun semakin beragam. Kini HP dilengkapi dengan kamera digital, radio FM, pemutar MP3, video, dan berbagai game menarik lainnya. Selanjutnya ada modem atau modulasi, demodulasi. Modem adalah perangkat hardware yang dipasangkan pada komputer dan berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya, sehingga informasi dapat dialirkan, biasanya melalui saluran telepon. Modem memungkinkan kita untuk mengakses internet. Selanjutnya ada satelit. Satelit televisi menerima sinyal dari stasiun televisi. Kemudian sinyal dipancarkan kembali ke bumi dalam jangkauan yang luas. Sinyal ini diterima dan diubah oleh televisi sehingga menjadi gambar dan suara. Sedangkan satelit telekomunikasi digunakan untuk menerima dan memancarkan sinyal telepon atau handphone. Yang terakhir ada telegraf. Telegraf merupakan sistem komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirim dan menerima sinyal sesuai dengan kode disebut dengan kode Morse, sesuai dengan nama penemunya. Semakin berkembangnya alat komunikasi yang jauh lebih modern yang dapat mengirim informasi jauh lebih cepat. Namun, kode Morse masih tetap dipakai di dunia pelayaran dan militer sebagai sandi penting untuk meminta bantuan dalam keadaan darurat. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton hingga akhir video. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.